Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan cerita horor dari salah satu narasumber aku yang bernama Mbak Hilmi. Dia pernah bercerita bahwa dirinya pernah diikuti oleh salah satu sosok tak kasat mata penunggu sendang. Bagaimana keseruan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita horor yang pernah dialami oleh Mbak Hilmi, yang mana dia mengalami sesuatu kejadian aneh dan cukup mencekam saat itu setelah dia berkunjung ke salah satu sendang di wilayah S. Pada awalnya, Mbak Hilmi ini ingin berlibur. Niatnya memang ingin datang ke salah satu tempat yang mana pernah ada sejarah. Dan salah satu tujuannya, destinasinya itu adalah salah satu tempat atau pemandian alami di wilayah es. Nah, awal mulanya memang Mbak Hilmi ini tidak diperbolehkan untuk bermain di salah satu tempat alam terbuka. Karena orang tuanya ini memang punya trauma akan hal-hal yang pernah terjadi di tempat-tempat seperti berbau alam atau seperti coban kayak gitu. Jadi memang ada alasan kuat ya dari sang ibu untuk melarang Mbak Hilmi datang ke salah satu tempat yang memang berbau alam. Mbak Hilmi ini diceritakan oleh sang ibu memiliki satu kekuatan khusus yang mana dia itu bisa melihat hal-hal gaib. Namun Mbak Hilmi ini tidak percaya dengan sang ibu karena memang tidak pernah membuktikan secara langsung selama ini. Akhirnya tanpa berkata atau berpamitan kepada sang ibu, Mbak Hilmi ini datang ke sendang itu tanpa izin orang tuanya. Hal itu sangat aku sayangkan sekali karena kalau bisa digarisbawahi, apapun jika perasaan orang tua sudah mengatakan tidak, karena itu alasan yang memang memiliki alasan yang memiliki alasan. Jadi orang tua terkadang melarang kita itu karena ada alasan di balik semua itu. Seperti orang tua Mbak Hilmi, mereka melarang Mbak Hilmi untuk datang ke tempat tersebut karena trauma yang pernah dialami oleh ibu Mbak Hilmi. Jadi dulu, sewaktu kecil, Mbak Hilmi ini pernah diajak ke salah satu coban yang memang sangat terkenal sekali. Karena memang coban ini dekat dengan rumah beliau. Mbak Hilmi saat itu pernah diceritakan oleh sang ibu bahwa dia pernah mengalami kejang selama 3 hari setiap malam tiba. Entah mengapa seperti itu, karena saat dibawa ke dokter juga tidak membuahkan hasil. Akhirnya orang tua di sana atau sesepuh di desa Mbak Hilmi tinggal, Mbak Hilmi ini dikatakan diampingi atau diikuti oleh salah satu sosok penunggu coban tersebut. Akhirnya dengan segala upaya atau tradisi adat istiadat yang pernah dilakukan saat itu, Mbak Hilmi kembali normal. Karena trauma kejadian itu, akhirnya Mbak Hilmi dilarang untuk datang ke tempat-tempat yang berbau alam seperti coban, seperti pemandian, tirta atau sumber kayak gitu itu karena memang alasannya adalah takut kejadian serupa terjadi kepada Mbak Hilmi. Akhirnya ketika Mbak Hilmi sudah beranjak dewasa dan dia ingin sekali tidak dikekang oleh orang tua, dia
ingin sekali untuk merasakan bermandi di salah satu tempat terbuka, alam terbuka seperti sumber. Nah, kebetulan ada salah satu tempat yang menarik hati Mbak Hilmi saat itu. Jadi Mbak Hilmi itu tertarik dengan salah satu sumber yang berada di wilayah es. Namanya adalah sumber es. Oke. Oke, namanya aku inisial karena memang untuk menjaga nama baik dari wilayah tersebut ya. Nah, dia merencanakan bersama teman-temannya untuk datang ketika hari libur, ketika dia udah nggak kuliah, tidak sekolah. Jadi di weekend dia ingin sekali datang ke tempat tersebut untuk melakukan holiday atau me time bersama teman-temannya. Ketika holiday, ketika hari libur sudah datang, akhirnya Mbak Hilmi tanpa seizin orang tuanya dia pergi ke sumber tersebut untuk bermandi di sana. Mengisi akhir pekan untuk berendam air dingin dan ingin mencerahkan pikiran. Niat awalnya seperti itu. Namun ketika sampai di Sendang, memang sudah terjadi keanehan yang muncul beberapa kali dirasakan oleh Mbak Hilmi saat itu. Mengapa demikian? Karena Mbak Hilmi saat datang dan dia itu datang menuju parkiran ya, menuju parkiran itu tiba-tiba terasa pundaknya itu berat. Dua pundaknya ini berat sekali, seperti ditimpa benda yang sangat besar. Mbak Hilmi waktu itu bilang ke temannya, Rek, iki kok pundakku aput ya opo. Si teman itu udah was-was. Ini beneran nggak sih kita terusin? Aku itu udah tahu sejarahmu loh Hil. Kalau kita terusin nanti ada hal-hal yang fatal, kita nggak mau tanggung jawab loh. Ini karena kamu sendiri yang ingin untuk datang ke sini dan kita datang hanya untuk menemani. Temannya sudah berkata demikian di parkiran. Karena memang daripada nanti beresiko ke kejadian yang tidak diinginkan, lebih baik sebelum datang ke sumbernya itu Mbak Hilmi dan teman-temannya ini ingin memastikan untuk kembali atau lanjut gitu. Namun Mbak Hilmi saat itu enggak masalah kok, ini mungkin aku masuk angin aja atau kayak gimana gitu kan. Masuk angin, kita terusin apa enggak ini gitu. Karena engkel-engkelan, jadi adu mulut juga ya di parkiran itu. Mbak Hilmi tetap ingin melanjutkan untuk datang ke sumber es ini. Nah, di sana ada pantangan. Memang kalau di mana-mana itu kalau kita memasuki area yang wingit atau memang udah dikatakan sebagai tempat suci, apalagi sumber itu kan air yang suci, air jernih gitu kan. Kita sebagai perempuan nih, kadang kita kan ada ya setiap bulan itu menstruasi dan apa ya, kita mengeluarkan darah kotor. Nah, ketika kita sudah datang bulan, kita itu kadang tidak diperbolehkan untuk datang ke salah satu tempat atau memang ada yang memang tidak boleh disentuh oleh orang-orang yang sedang haid atau sedang masa apalah ini nifas kayak gitu itu ada. Nah, saat itu memang ada ya memang Pak Kuncen atau memang penunggu dari sumber tersebut itu bilang, Mbak-mbak di sini yang haid atau di sini yang sedang haid atau sedang menstruasi di kayak ada suara ya. Dengar nggak sih? Oke, aku cut dulu.
Oke, ketika Pak Kuncen itu bertanya kepada sekumpulan apa tah teman-teman Mbak Hilmi saat itu, kalian ketika memasuki sendang ini atau sumber ini jangan sampai ada yang halangan atau sedang berhaid gitu, karena memang di sini itu dilarang untuk diinjak oleh orang-orang yang sedang mengalami fase tersebut. Akhirnya mereka berkata bahwa tidak ada yang sedang haid saat itu, karena memang perjalanan dari rumah sampai ke sendang juga mereka tidak ada yang haid waktu itu. Namun ketika mandi ketika mandi tiba-tiba salah satu temannya itu terkejut bukan main. Ya, terkejut bukan main. Karena apa? Tiba-tiba itu air nih ya, air sumber nih ya. Sumbernya itu nggak terlalu besar sih, nggak terlalu nggak terlalu luas lah ya, seperti kolam gitu. Tapi bawahnya itu pasir-pasir sungai. Waktu itu kan kelihatan jernih banget kan ya air waktu itu tuh memang mengalir ke salah satu selokan yang memang ada di ujung kolam. Nah, oke. Jadi airnya itu mengalir di salah satu ujung kolam di sendang tersebut. Nah, mereka ini mandi di pinggiran sumber tersebut. Tiba-tiba salah satu temannya itu teriak, aduh ya apa iki gitu. Si Mbak Hilmi yang waktu itu memang sedang menikmati alam yang saat itu memang sedang nikmat sekali, terkejut dengan teriakan temannya itu. Dia kemudian mendekati sang teman dan ternyata di air itu udah kelihatan warna merah karena memang air di sumber itu kan jernih banget dan ketika ada warna-warna yang sedang mengalir di sana itu pasti kelihatan jelas banget. Dan waktu itu dari celana sang teman itu keluar cairan warna merah. Kaget lah semua temannya, kaget. Pak Kuncen pun juga kaget, loh ini merah, kenapa merah seperti itu, pekat jalan gitu kan. Karena memang airnya waktu itu jalan ke salah satu selokan yang memang mengalir di ujung sendang tersebut. Waduh, ternyata waktu dicek masuk ke kamar mandi, si teman tersebut itu tiba-tiba halangan saat itu. Udah lah ya, aduh gimana nih kamu nggak boleh masuk lagi, udah gimana gitu. Aku juga, jadi waktu itu Mbak Hilmi ini bersama temannya namanya Fitri itu tuh berkata bahwa si Fitri ini yang haid waktu itu berkata, mohon maaf aku nggak ngerti kalau memang sekarang itu jatahku haid, tanggal jatah aku haid, nggak ngerti kenapa kok maju ya, maju 7 hari, karena biasanya nggak tanggal sekian aku haid atau berhalangan. Si Mbak Hilmi waktu itu mencoba untuk meredam suasana agar Mbak Fitri itu nggak panik dan juga berkata ke Pak Kuncen, Pak, ini bukan kesalahan kami karena kita sudah mempersiapkan diri, dan juga ketika di sini ternyata kita halangan datang bulan. Jadi bagaimana Pak, air sudah tercemar dengan darah haid. Si Pak Kuncen ini cuma diem, nggak berkata sepatah kata pun saat itu. Jadi Mbak Hilmi ini dengan bingungnya juga nggak ngerti mau kayak gimana, karena Pak Kuncen ini tidak menjawab sama sekali apa yang dipertanyakan oleh Mbak Hilmi saat itu. Jadi kemudian mereka meninggalkan Pak Kuncen itu dan mereka kemudian berkemas dan pulang.
Mereka tidak melanjutkan untuk berendam di sumber tersebut. Nah, kemudian mereka kembali pulang, itu nggak langsung pulang ke rumah masing-masing. Jadi Mbak Hilmi dan teman-temannya itu singgah dulu ke rumah Mbak Fitri dan berbincang lah, ngobrol saat itu. Ini gimana gitu, kita udah melanggar pantangan di sumber tersebut, apa nggak apa-apa ya, apa nggak ngefek apa-apa ya ke kita gitu. Nah, si Mbak Fitri ini sejak kejadian itu langsung diem, dia itu kayak khawatir, bingung, dan juga nggak ngerti mau ngapain ya, karena memang dia juga nggak izin ke orang tuanya untuk datang ke sumber tersebut, sendang tersebut. Akhirnya karena dirasa mereka kebingungan, Mbak Hilmi ini berkata bahwa udah, kalau kita masih diberi selamat sama Allah, pasti selamat. Toh juga kita pulang dan sampai tempat ini juga nggak ngerasain apa-apa, dan kita juga tidak mengalami kejadian apa-apa. Jadi lebih baik kita itu percaya kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing dari tempat Mbak Fitri. Kebetulan waktu itu Mbak Fitri dan temannya itu berboncengan, dan yang dua temannya itu juga berboncengan. Mereka dari rumah Mbak Fitri itu pulang ke rumah masing-masing. Tetapi saat pulang, Mbak Fitri saat itu sampai di rumah terlebih dahulu. Tiba-tiba ada telepon dari temannya, yaitu Fitri. Fitri udah nangis kejer waktu itu. Karena apa? Dia nggak kuasa mendengar kabar buruk dari teman yang satunya ini tadi. Jadi temannya itu mengalami kecelakaan di salah satu tempat dekat rumahnya. Memang udah hampir 500 meteran ya, mau sampai rumahnya itu. Ternyata ketika ingin masuk gang, dia itu ditabrak oleh salah satu mobil. Akhirnya dibawa ke rumah sakit karena memang kecelakaan yang sangat fatal. Dimasukkan ke rumah sakit, terus Mbak Hilmi yang mendengar kabar tersebut itu langsung bertolak lagi lah ke rumah sakit untuk melihat temannya ini yang tadi kecelakaan. Kemudian di rumah sakit mereka juga udah nangis waktu itu, karena memang temannya ini yang malah enggak melakukan pantangan atau kayak gimana, atau yang cuma diem aja dari berangkat sampai pulang itu nggak mengalami nggak ngusik atau nggak kenapa kayak gitu ya. Kenapa kok malah jadi ketimpa apes kayak gitu. Akhirnya si orang tua dari teman yang kecelakaan ini bertanya kepada Mbak Fitri, "Mbak, sebenarnya ini habis dari mana sih? Kok bisa kecelakaan? Bisa kecelakaan dari mana? Karena kita itu memang kerja, Mbak." Si teman ini juga waktu itu nggak pamit untuk keluar kemana-mana. Ternyata si teman yang kecelakaan ini tidak pamit ke orang tuanya untuk keluar bermain ke sumber. Si orang tua tanya lah ke Mbak Hilmi, "Ini kenapa kok anak-anak ini tiba-tiba kecelakaan seperti ini?" Si orang tua, si temannya yang satunya juga bertanya, "Kenapa kok bisa kecelakaan seperti ini? Apa kalian itu dari mana?" Gitu. Ternyata sama-sama nggak meminta izin kepada orang tuanya untuk bermain ke salah satu sumber ini. Dan Mbak Hilmi saat itu juga berkata kepada orang tuanya, "Karena kita itu habis dari sumber, Bu. Terus di sana itu salah satu teman saya itu ternyata haid. Akhirnya kita tidak jadi untuk terus bermain di sumber tersebut. Akhirnya kita pulang dan kemudian terjadilah
kecelakaan ini. Aku pun saat itu memang sudah berpamitan. Kita waktu pulang itu nggak langsung pulang, Bu. Kita ada di rumah Mbak Fitri untuk mengobrol salah satu topik yang menarik waktu itu dan memang harus dibahas. Nah, setelah mengobrol itu, Bu, kita itu pulang sendiri-sendiri dan aku kemudian dikasih kabar bahwa teman-temanku itu kecelakaan, begitu Bu ceritanya. Akhirnya si ibu itu juga udah aneh kan ya, udah terkejut gitu. Waduh, anak-anak ini ya zaman sekarang kalau dibilangin sama orang tua itu nggak pernah mau dengerin. Kenapa kalian itu nggak mau dengerin orang tua? Kenapa harus nekat kayak gitu? Nah, si ibu Mbak Hilmi ini kan denger toh waktu Mbak Hilmi ada di rumah ternyata temennya itu kecelakaan. Tetapi waktu mendengar bahwa Mbak Hilmi itu sempat mendengar karena si temannya itu berkata kalau ditanyain sama si ibu ini yang pulang sama Mbak Hilmi ini, ditanyain sama si ibunya, kenapa, dari mana kalian kok sampai-sampai ada kecelakaan seperti itu. Nah, temannya ini berkata ke ibu Mbak Hilmi bahwa mereka habis dari sumber dan kemudian terkejutlah ibu Mbak Hilmi karena mendengar Mbak Hilmi datang ke tempat seperti itu, bahkan sudah dilarang oleh dirinya. Akhirnya ketika pulang Mbak Hilmi diinterogasi nih sama si ibu. Kenapa kok kamu nggak bilang kalau mau ke sumber? Padahal kan ibu udah nggak ngasih izin untuk datang-datang ke sana. Si Mbak Hilmi udahlah, namanya juga anak muda ya, berontak dia. Kenapa sih Bu? Aku nggak boleh datang ke sana. Emang kenapa? Kalau memang ada masalah apa-apa, kalau misal aku dapet masalah atau memang diganggu oleh makhluk di sana itu udah biar urusanku. Mungkin aku bisa Bu, mengatasinya. Si ibu kaget loh, ini anak kok kayak gini. Padahal waktu dikasih tahu juga biasanya nurut. Kenapa kok jadi nggak nurut? Oh ya udah, si ibu langsung jawab. Oh ya udah, kalau kamu nggak mau dengerin aku, nanti rasain deh. Kalau misal ada hal-hal yang aneh terjadi kepadamu. Dan kemudian ternyata hal aneh terjadi setelah beberapa hari Mbak Hilmi datang ke sumber itu. Dia jatuh sakit, demam, sampai enggak bisa berdiri dia itu karena badannya itu katanya berat banget. Dan tiba-tiba si ibu ini mendengar Mbak Hilmi itu selalu menari lemah gemulai tiap malam. Padahal kondisinya lagi sakit waktu itu. Serem. Ini kenapa nih anak aku? Waduh, kayaknya nih udah kerasukan nih anak. Ibu Mbak Hilmi itu udah kayak gitu. Udah berdoa macem-macem. Udah didoain, semua doa itu dibaca untuk kesembuhan Mbak Hilmi saat itu. Tetapi demamnya itu nggak turun-turun dan Mbak Hilmi ini setiap malam itu melakukan sesuatu yang aneh, yaitu bernari-nari seperti orang yang sedang menari, perempuan yang sedang menari. Dan nggak hanya itu saja, si ibu itu juga mendengar suara gamelan, padahal di sana itu nggak ada sama sekali sanggar-sanggar kesenian atau seseorang yang memiliki hobi memainkan gamelan. Tiap malam ketika Mbak Hilmi itu menari dan kerasukan, dia menari dan diiringi dengan suara gamelan yang nggak tahu dari mana suaranya. Sumpah merinding banget. Dan kemudian 4 hari ketika Mbak Hilmi demam dan tak kunjung sembuh, akhirnya si ibu datang ke salah satu klinik kesehatan terdekat untuk mengecek kembali. Sebelumnya udah dicek ya, bukan setelah 4 hari itu dicek lagi, bukan. Jadi memang saat Mbak Hilmi ini demam, dia itu langsung dibawa ke klinik kesehatan untuk dicek kenapa, apa sebabnya. Tetapi memang saat itu
Mbak Hilmi dinyatakan demam. Namun karena 4 hari demam dan tidak kunjung sembuh, akhirnya ibu Mbak Fitri ini merasa ada yang aneh dengan anaknya. Takut dong, karena anak juga udah satu-satunya. Nanti kalau kesambet juga, nanti sukmanya kalau dibawa sama demit di sana itu juga nggak mau. Akhirnya datanglah ke salah satu orang pintar lagi gimana kan ya, musuh kita adalah hal gaib gitu kan. Memang ada salah satu orang yang memang mumpuni atau bisa bisa melakukan hal di bidang itu gitu loh. Nah, akhirnya si ibu ini datang ke salah satu orang pintar waktu itu, dan nggak jauh dari rumah Mbak Mbak Hilmi. Dia si ibu ini bertanya, Pak, ini gimana? Anak saya ini sudah 4 harian ini tidak sadar. Dia tiap malam itu selalu menari, entah apa yang ditarikan saat itu, dan saat dia menari itu muncul suara gamelan. Kaget dong mendengar cerita dari ibunya Mbak Hilmi ini. Akhirnya si orang pintar ini melihat bahwa ada salah satu sosok di sumber tersebut yang mengikuti Mbak Hilmi sampai rumah. Yang diikuti malah Mbak Hilmi, bukan temannya yang saat itu haid. Si teman yang haid ini malah nggak apa-apa sampai akhir, karena memang saat itu minta maaf ya ke di tempat itu tuh udah minta maaf saat itu. Akhirnya ya udah, mereka pulang, nggak ada kejadian aneh-aneh sampai masalah ini selesai. Nah, Mbak Hilmi nih saat itu udah bukan dirinya, udah kesurupan. Dia tuh seneng menari-nari sampai gimana gitu kan, sampai orang-orang di sekitarnya itu, tetangga juga bingung mendengar cerita dari Mbak Hilmi ini, kenapa kok jadi kayak gini. Dan kemudian sang ibu ini berkata, ini bagaimana untuk mengembalikan anakku biar nggak seperti ini lagi, itu gimana? Nah, si orang pintar ini bilang, loh, ya nggak usah gimana-gimana, kamu bawa aja langsung kembali ke sumber itu dan bertanya ke Pak Kuncen itu tadi, gimana caranya agar dia tidak diganggu lagi oleh si penunggu sendang tersebut. Akhirnya karena usul dari orang pintar tersebut itu mengatakan demikian, Ibu Mbak Hilmi ini membawa Mbak Hilmi langsung ke sumber tersebut, dan saat itu memang tanya ke Mbak Fitri, Fitri, ini sumber yang dimaksud itu di mana? Oh, di sana Bu. Mbak Fitri waktu itu mengantarkan Mbak Hilmi dan ibunya ini ke sana. Nah, saat di sana Pak Kuncen itu memang sudah menunggu di parkiran. Memang tempat parkiran dengan sumber tersebut, sendang tersebut itu agak jauh ya, sekitar 800 meteran lah. Jadi nggak cedek, jauh lah pokoknya ya. Waktu di sendang tersebut ternyata Pak Kuncen itu sudah menunggu Mbak Hilmi di sana. Entah mungkin intuisinya atau memang sudah ada pesan sebelumnya, pesan gaib, ya entahlah ya, dunia tersebut itu memang penuh dengan rahasia. Mbak Hilmi itu kaget, Bapak, mohon maaf saya mau bertanya, Pak Kuncen dari sumber ini itu siapa? Terus si bapak itu bilang, saya Pak Kuncen dari sumber ini, atau saya Pak Kuncen dari tempat ini. Kaget dong ibu Mbak Hilmi saat itu. Kok bisa udah langsung disapa atau ditunggu waktu itu. Dan si Pak Kuncen itu juga berkata, ya memang saya sudah mendapat firasat kalau akan ada tamu
yang kemarin udah datang ke sini dan ada yang melanggar itu akan bertemu dan mencari Bapak. Mbak Hilmi saat itu langsung dibawa ke salah satu sendang yang memang bukan bukan kolam itu ya, bukan kolam yang dijadikan mandi waktu itu, bukan. Ternyata ada salah satu tempat di balik sumber tersebut yang mana itu adalah punden, entah punden entah petilasan, tapi Mbak Hilmi waktu itu bercerita bahwa itu adalah sebuah punden. Jadi memang ada gazebo gitu ya, terus di tanah itu ada semacam gundukan kayak gitu, aku nggak ngerti jelasnya kayak apa. Terus dia itu bercerita bahwa sama Pak Kuncen, ibunya dan Mbak Hilmi ini dibawa ke tempat tersebut dan tiba-tiba Pak Kuncen itu nyuruh mereka duduk dan ikuti instruksi aku. Jadi aku nanti ngapain, nyuruh kalian apa, ikutin saja biar Mbak Hilmi ini sembuh, nggak seperti itu lagi gitu. Nah, tiba-tiba saat Pak Kuncen ini duduk dan membaca salah satu doa gitu, aku juga nggak paham doa apa, tapi yang jelas ya doa ya pokoknya doa gitu. Doa, tiba-tiba itu ada salah satu ular yang lewat di depan mereka, entah itu ular kobra atau gimana, katanya Mbak Hilmi ini terlihat jelas ularnya itu sangat amat besar sekali, tapi jalannya itu cepet banget meskipun besar. Biasanya kan pelan-pelan ya kalau ular apa sih namanya, piton kayak gitu tuh kan, kalau jalannya pelan, itu enggak besar, itu langsung zzz, gitu. Cepet banget. Nah, si Mbak Hilmi ini langsung tersadar saat setelah melihat ular jalan secara cepat itu, langsung tersadar, tiba-tiba dia itu nangis sejadi-jadinya. Dan kemudian si ibu Mbak Hilmi ini memeluk anaknya, karena nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba Mbak Hilmi itu menangis sejadi-jadinya, entah karena kesurupan atau kayak gimana, tapi ketika melihat melihat wajah dari Mbak Hilmi ini, nggak kelihatan banget kalau beliau itu kesurupan. Jadi dipeluk sama si ibu dan kemudian ditenangin kalau semuanya itu udah selesai, karena memang udah diatur atau dikatakan oleh Pak Kuncen kita datang ke sini itu untuk minta maaf atas kejadian yang kemarin. Nah, si Pak Kuncen sendiri juga berkata bahwa jangan sekali-kali melanggar apa yang udah tidak diizinkan atau apa yang udah dilarang oleh ibumu, orang tuamu, karena ridho orang tua itu juga ridho Allah. Yaitu tadi, kalau semisal ada kejadian seperti ini itu, kasihan orang tua. Pak Kuncen itu memberi nasihat kepada Mbak Hilmi yang saat itu memang udah pasrah lah ya. Dari cerita Mbak Hilmi itu tadi juga, dia itu ketika nggak sadar itu dibawa ke salah satu tempat yang banyak airnya, entah itu di mana, tapi sepertinya itu ada apa kayak goa di dalam air gitu, nggak ngerti ya, pokoknya ceritanya Mbak Hilmi itu seperti itu ketika nggak sadar. Nah, kemudian Pak Kuncen juga bilang tempat-tempat seperti ini itu pasti ada penunggunya, nggak mungkin kalau nggak ada penunggu. Nah itu tadi, kalau misal pantangan-pantangan yang udah dikatakan atau nggak boleh dilakukan di tempat ini itu langsung dilanggar, pasti meskipun kita nggak yakin, nggak percaya, pasti bakalan terjadi sesuatu pada yang melanggar pantangan tersebut. Hanya dari perkataan Pak Kuncen itu, Mbak Hilmi lebih banyak belajar bahwa jangan sekali melanggar omongan dari sang ibu, karena memang ibu ini adalah
orang terkuat atau mereka itu memiliki perasaan yang kuat terhadap hal-hal yang memang sudah menyangkut orang kesayangan. Begitulah cerita lengkap dari Mbak Hilmi yang pernah diikuti oleh salah satu sosok penunggu dari sebuah sendang. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang ingin yang memiliki cerita atau ingin sharing ceritanya, bisa kalian DM via X di @siskanovib, atau kalian bisa kirim cerita tersebut melalui email, yaitu berkasiska10@gmail.com. Dan jika kalian ingin fast respon, bisa kirim melalui chat WhatsApp di 0819 3667 2448. Sekian cerita ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.